Crazy in Love chapter 42 Amarah Zahra. Rasanya sepanjang hari kata yang keluar dari mulut Miko tak jauh dari nama Kabir. Ia seolah tak bosan-bosannya wanita itu membahas sang pencuri hati. Tak tahu telinga Zahra juga hatinya terasa pegas oleh amarah. "Miko, bisakah berganti topik?" tegur Zahra. Akhirnya memberanikan diri. "Sorry, aku," sahut Miko tak dilanjutkan. Mungkin tersadar dari candu cinta yang mendera. "Sudahlah, aku mau mandi," timpal Zahra, tak melanjutkan pembahasan. Toh, untuk apa pula dibahas? Alih-alih mendinginkan hati serta pikiran, wanita itu memilih kabur ke kamar mandi. Mengguyur tubuhnya, menanggalkan segala kepenatan hati, seolah berbanding terbalik. Aroma kasmaran terus mendera Miko. Untunglah Kabir tak bertukar nomor ponsel. Seandainya itu terjadi, entah mungkin Miko tak henti menghubungi. Jadilah wanita itu tak henti melamun, merangkai sendiri kisah cintanya. "Sayang, beribu-ribu sayang," lamunan Miko terusik oleh dering ponsel Zahra. "Mariska," serunya membaca nama yang tertera di layar ponsel. Setali dua uang, Mariska tengah kalut. Tak menyangka ia akan lamaran dadakan Raihan. Sebenarnya ia tak cukup mengerti apa yang dirasakan hatinya. Perasaan senang bercampur dengan rasa gugup serta keterkejutan membuat ia bingung sendiri. "Zahra, ponselmu berdering," teriak Miko mengetuk pintu. Hanya dengan lilitan handuk, Zahra mencapai pintu kamar mandi. Dibukanya daun pintu itu separuh. "Ini Mariska," Miko menyerahkan ponsel. "Oh," seru Zahra menerima. Sembari melangkah keluar, panggilan itu ia jawab. "Ya Mer, ada apa?" tanya Zahra. "Zahra, apa kamu di Wisma? Boleh aku main ke sana? Menginap di sana?" jawab Mariska melontarkan tanya. Perasaan tak nyaman mengganggu pikiran Zahra, namun ia tak mengajukan tanya, hanya menjawab pertanyaan itu. "Biarlah nanti," batin Zahra. "Oke, aku kesana. Sudah makan malam?" tanya Mariska sebelum memutuskan sambungan. "Belum." Jawaban sudah didapat dan tanpa bertele-tele, panggilan itu pun diputus begitu saja. "Itu anak," umpat Zahra kesal. Dilemparnya itu ponsel ke tempat tidur. Lalu kembalilah Zahra membenamkan diri di kamar mandi. Di tempat lain, Mariska nampak buru-buru keluar kamar. Alasan dari ketergesaan itu tak lain tak bukan hanyalah untuk menghindar dari Raihan. Sebab laki-laki itu telah menghubungi dirinya dan akan menjemputnya malam ini. "Ma, aku keluar, aku menginap di rumah teman," pamit Mariska. Bahkan belum juga Ibu Risa menyahut, wanita itu telah hilang dari pandangan. Dengan memesan taksi, ia kabur lebih dulu ke tempat Zahra. Supaya tak terusik oleh Raihan, ponsel sengaja ia matikan lebih dulu, setidaknya hingga ia tiba di Wisma. "Tok tok tok." Mariska berdiri di depan pintu kamar dengan kantong tas berisi makanan di tangan kanan. Di dalam, Zahra tengah melakukan ritual kecantikan malam setelah membersihkan diri. Miko, untuk menghibur diri, terbenam menonton drama cinta di layar ponsel. "Itu pasti Mariska," seru Zahra. Bangunlah ia untuk membuka pintu. Ya, benar saja. Senyum lebar diberikan oleh Mariska kala pintu dibuka. "Boleh aku masuk?" sapanya. Mana karcisnya dulu?" jawab Zahra. Ditunjukkannya kantong tas yang ia tenteng sebagai karcis masuk. "Silahkan masuk Nona," seru Zahra membukukan tubuh sebagai penyambutan. Mariska tersenyum, melangkah masuk ia. Miko di atas kasur, ia sapa. "Hai," sapa Miko. "Hai juga," balas Miko seketika mematikan ponsel. "Mari kita makan," balas Mariska meski tak mengerti
Hanya dengan menunjukkan kantong tas, Miko langsung melompat turun. Datanglah Zahra bergabung di sofa. Sering-sering main ke sini aku tak keberatan, goda Zahra sembari membuka kotak makanan. Pinternya ya dirimu memanfaatkan, balas Mariska tertawa geli. Bertiga sembari menyalakan televisi, ketiganya menikmati makanan yang dibawa oleh Mariska. Lupa sudah Mariska untuk menghidupkan ponsel kembali. Sementara Raihan yang dihindari bukan main kesalnya. Entah sudah berapa kali ia mencoba menghubungi, meski hasilnya tetap sama. Saat perut telah kenyang, makanan juga tinggal wadahnya saja. Mariska barulah teringat. Sini biar aku yang buang bungkusnya ini, sekalian ambil minuman, kata Zahra berinisiatif. Bangunlah Zahra setelah menawarkan diri. Di kursi, iseng-iseng Mariska menyalakan ponsel, sekedar menjawab rasa ingin tahu apakah si pangeran neraka menghubungi atau tidak. Dan sesuai dugaan, notifikasi didominasi oleh kontak Raihan. Sudahlah, lupakan saja, gumam Mariska. Sayang, baru hendak mengembalikan ponsel ke dalam tas, panggilan masuk sudah berdering. Duh, ini kalau tak diangkat bisa nekat dia, gumam Mariska. Terpaksa, akhirnya ia angkat panggilan itu. Dan baru sedetik terhubung, cercaan pertanyaan langsung dilontarkan oleh Raihan. Sorry, aku lagi sama Zahra, kata Mariska agak rendah terdengar. Zahra? Seru Raihan, level kemarahan turun seketika. Iya, tegas Mariska. Oke, jam berapa balik? Aku jemput, tanya Raihan. Tak perlu, aku akan menginap di tempat Zahra, tolak Mariska lalu memutuskan panggilan. Dasar pangeran neraka, umpatnya kesal. Tak disadari, Zahra telah kembali dari dapur. Berdiri ia di belakang Mariska. Entah mendengar apa yang dibicarakan atau tidak, namun suara Zahra membuat Mariska terperanjat kaget. Zahra, ngagetin saja. Spontan tangan Mariska mengusap dada. Merasa tak puas, juga muncul sebuah kecurigaan. Zahra kembali mengajukan tanya. Siapa yang kamu sebut pangeran neraka itu? Cercanya, otak mulai mengarah pada satu nama yang tak asing baginya. Bertahan dalam kebungkaman, ternyata hal itu kian memancing ketidakpuasan Zahra. Juga sangkaan itu menjadi lebih kuat. Sekali lagi ia mengulangi pertanyaan yang sama. Cercaan Zahra sungguh membuat Mariska tergagap. Mulutnya menganga, namun tak mampu berucap. Mariska, sentak Zahra. Itu pria yang aku ceritakan pas makan tadi, jawab Mariska. Oh, bertambah curigalah Zahra. Pertama, cerita Mariska mengingatkan ia pada sosok keras Raihan, sang kakak. Kedua, panggilan itu adalah panggilan yang diberikan Mariska dulu sewaktu masih SMA. Mariska, hanya ada satu pangeran neraka di dunia ini, dan dia adalah kakakku, Raihan, kata Zahra mengintimidasi. Oh, seberapa banyak pangeran neraka yang kamu jumpai di dunia ini? Hardik Zahra memancing Mariska. Tertunduklah Mariska, seolah mengiyakan apa yang disangkakan oleh Zahra barusan. Pikiran Zahra bertambah liar, mengambil kesimpulan. Tunggu, apa kemunculanmu adalah bagian dari... kata Zahra tak diteruskan. Sadar dirinya tak lihai berperan, Mariska berusaha mengarang cerita. Namun Zahra kalah lincah mencercanya sampai Mariska menyerah. Kamu tak pandai berbohong Mariska, kata Zahra menyimpulkan. Mariska berusaha mengelak dan perdebatan pun pecah di antara mereka. Miko yang tak mengerti juga tak memahami bahasa dua wanita itu berupaya masuk di antara mereka. Zahra, sebenarnya ada apa? Tegur Miko. Tidak ada apa-apa, hanya seorang yang ku anggap teman ternyata tak tulus, memiliki tujuan lain, kata Zahra menyindir Mariska. What? Bukankah tadi kalian masih baik-baik saja?
ujar Miko tak habis pikir. Itu tadi, tapi tidak sekarang, jawab Zahra menatap marah Mariska. Sepenuhnya Mariska merasa bersalah. Sungguh niatnya tulus untuk menyatukan Zahra kembali. Zahra, itu tidak demikian. Iya, aku memang tengah membantu Kak Raihan. Dia sangat menyesal atas sikap serta perbuatannya di masa lalu. Dia merindukanmu, dia ingin meminta maaf. Akhirnya Mariska berterus terang. Memang sikap dia salah, tapi sikapmu juga keliru. Andai jika kamu bisa mengendalikan diri, semua itu tak akan terjadi, imbuh Mariska. Tak sadar perkataannya menusuk hati Zahra. Cukup, aku memang salah dan aku tidak butuh penyambung, bentak Zahra. Zahra, balas Mariska berusaha memberikan pengertian. Jangan sentuh aku, bentak Zahra lagi, menarik tangannya yang hendak diraih oleh Mariska. Miko tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya mampu menarik Zahra menjauh dari Mariska, membawanya duduk di balkon, berharap amarah itu bisa terkontrol. Sebaliknya, Mariska malah datang menyusul, tak menyerah ia. Zahra, jangan berkeras diri. Dia adalah kakakmu, keluargamu, orang yang menyayangimu, selalu mencemaskanmu, kata Mariska, terus berusaha memberikan pengertian, berharap Zahra tak salah menanggapi. Sayang, Zahra diam acuh. Semua ucapan Mariska sia-sia keluar. Dengan berlinang air mata, akhirnya Mariska menyerah. Menjauh ia dari balkon dan diraihnya ponsel, lalu dihubunginya Raihan. Mariska, ada apa? Cerca Raihan mendengar nada suara Mariska. Kakak, Zahra, dia, aduh Mariska tak bisa meneruskan. Zahra, kenapa dia? Cerca Raihan mendadak cemas. Dia marah padaku karena membantu kakak, ungkap Mariska. Oh Tuhan, aku pikir ada apa. Aku susul kamu ke sana, biar aku yang bicara padanya, sahut Raihan. Tapi kakak, potong Mariska. Mariska sayang, percayalah, tunggulah aku di sana, kata Raihan dan mengakhiri panggilan. Bergegas ia meninggalkan apartemen, mengendarai mobil dengan laju kencang menuju Wisma di mana Zahra tinggal. Sebenarnya ia telah mengantisipasi, namun tak menyangka secepat itu Zahra mengetahui. Di kamar balkon, Miko berusaha mengajak bicara Zahra, walau mulut wanita itu telah rapat terkunci, hanya menatap kosong gelapnya langit malam. Zahra, maafkan aku salah tapi niatku baik. Mariska datang, sekali lagi berusaha, meski respon yang diterima tetaplah sama. Miko turut membantu. Di luar, tak butuh waktu lama bagi Raihan mencapai Wisma. Tanpa mengetuk pintu, Raihan menerobos masuk. Mariska juga Miko tersentak kaget menoleh mereka pada Raihan yang melangkah tenang. Kakak, Mariska berhambur menyongsong kedatangan Raihan. Tak tega melihat kesedihan di raut wajah Mariska, ia dekap wanita itu ke pelukan dan mengusap bekas air mata. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja, kata Raihan rendah. Pelukan pun dilepas dan Raihan melangkah tenang mencapai Zahra yang sama sekali tak bergeming. Penuh pengertian, Miko bergeser, memberi ruang sepenuhnya bagi dua orang itu menyelesaikan permasalahan lama. Zahra, tegur Raihan. Zahra tak bergeming dalam kebisuan. Pandangannya pun tetap tak teralihkan. Zahra, maafkan kakak. Maafkan atas sikap kakak di masa lalu, kata Raihan dengan nada rendah. Tapi semua itu tak akan bisa mengembalikan waktu, sahut Zahra mengakhiri kebisuan meski tak menoleh sama sekali. Kakak mengerti, kakak sangat mengerti apa yang telah Zahra lalui. Kakak sangat menyesal atas sikap kakak. Menyesal tak ada guna, tinggalkan aku, timpal Zahra dengan nada dingin. Kakak akan pergi, tak akan mengganggu hidup Zahra, tapi pulanglah. Zahra tak rindukah pada mama, papa? Mereka sangat merindukan Zahra. Tidak, untuk apa aku pulang?
Aku, jawab Zahra terhenti lantaran Raihan memotongnya. Zahra, tolong jangan berkeras diri. Setidaknya berkunjunglah. Mama tak sehat. Sebulan lalu Mama dirawat di rumah sakit. Zahra tak mau memeluknya. Terdiam Zahra mendengar cerita Raihan. Anak mana yang tak terusik hatinya sembilu mendapati kabar orang tua mereka tak sehat. Sungguh batin Zahra menangis dalam kebisuan. Zahra sayang, ucap Raihan, perlahan menjatuhkan diri, berlutut di hadapan Zahra. Satu tangannya bergerak meraih tangan Zahra. Digenggamnya erat tangan itu, seraya berkata, tengoklah mereka selagi diberikan waktu. Papa, Mama, sungguh merindukan Zahra, tuturnya dengan suara rendah. Berusaha berbicara dari hati ke hati dan perlahan Raihan bergerak maju. Dalam kebisuan, ia daratkan kecupan ke kepala sang adik. Kakak pergi, pamitnya. Berusaha bersikap tenang, melangkah ia meninggalkan Zahra. Mariska yang berdiri menyaksikan, ia bawa pergi juga. Kakak seolah enggan pergi Mariska. Akan tetapi, genggaman erat tangan Raihan memaksa wanita itu bersikap patuh. Keluarlah ia meninggalkan kamar. Di saat telah mencapai tempat parkir, langkah Mariska tiba-tiba terhenti. Air mata kembali membasahi pipi. Sungguh pemandangan yang tak ingin dilihat oleh Raihan. Hatinya tersayat-sayat oleh dua wanita yang sama-sama ia sayangi. Mariska sayang, please jangan menangis, ucapnya. Zahra sudah tak mau lagi sama aku. Dia bahkan tak mau bicara denganku, adunya bertambah terisak. Kemarahan Zahra adalah hal wajar. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Berilah dia waktu, kata Raihan mendekap Mariska ke pelukan. Di atas sana, di lantai 5 gedung, Miko juga tengah mengajak bicara Zahra. Apa lelaki itu kakakmu? Tanya Miko berpura tak mengerti. Zahra mengangguk. Aku rasa dia sangat menyayangimu, Zahra. Iya, dia memang sangat menyayangiku. Dia tak ingin aku tersakiti oleh pria. Tak benar, tapi tindakannya salah, kata Zahra, mulai bersedia bicara. Terkadang rasa sayang menjadikan seorang terlalu protektif, kata Miko berpendapat. Kau tahu Miko, ayahku adalah seorang dokter. Ibuku juga seorang dokter. Kedua kakakku juga seorang dokter. Dan aku, putri bungsu ini, telah mengecewakan mereka. Bagaimana aku memiliki muka menemui mereka? Ungkap Zahra berderai air mata. Zahra, percayalah, meski mereka kecewa, di hati tetaplah mereka merindukanmu. Mereka juga tetap bangga padamu. Temuilah mereka meski hanya sebentar, tutur Miko menasihati. Zahra tak mampu lagi berucap. Tertunduk sedih ia tumpahkan air mata. Menangislah jika kesedihan serta bebanmu mampu berkurang, ucap Miko merentangkan kedua tangan, memberikan pelukan hangat sebagai seorang teman.